Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep mol. Nah, dimana perhitungan mol ini bisa berdasarkan 4 konsep. Nah, apa sih mol? Nah, mol ini merupakan satuan dari yang menyatakan banyaknya materi atau partikel. Ya, jadi kalau dalam ilmu kimia banyaknya zat itu dinyatakan dalam satuan mol. Jadi kalau massa suatu zat dinyatakan dengan satuan gram, kilogram, dan sebagainya. Volume dinyatakan dengan satuan mililiter, liter, meter kubik, dan seterusnya. Nah, kalau jumlah partikel dinyatakannya dengan satuan mol. Nah, konsep mol ini nanti akan banyak sekali kita bahas ya dalam perhitungan dasar maupun lanjutan dari kimia. Ya. Jadi suatu reaksi kimia itu dalam perhitungan zat-zatnya itu pasti menggunakan konsep mol. Nah, ada 4 konsep mol. Yang pertama, menghitung mol itu bisa berdasarkan jumlah partikel. Nah, satuan mol menyatakan, tadi ya seperti yang saya jelaskan, satuan mol itu menyatakan jumlah atau banyaknya partikel baik berupa atom, molekul, atau ion dalam suatu zat. Nah, 1 mol zat itu mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram karbon 12, yaitu sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, jumlah partikel ini yang bilangan ini, angka ini disebut sebagai bilangan Avogadro yang dinyatakan dengan lambang L. Nah, maka dari situ dapat kita rumuskan bahwa untuk menghitung mol berdasarkan jumlah partikelnya. Jadi kalau misalnya ada suatu zat diketahui jumlah partikelnya, misalnya ini zat nih, zatnya itu ada sekian banyak. Nah, ternyata zat ini, total zat ini kalau dihitung-hitung nih titik-titiknya itu misalnya mencapai 6,02 kali 10 pangkat 23 jumlahnya. Maka si zat ini kalau kita mau hitung molnya ya dengan menggunakan rumus Jp per L, 6,02 kali 10 pangkat 23 ini menyatakan jumlah zatnya sebanyak 1 mol. Jadi 1 mol zat itu menyatakan jumlah partikel seper 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini bilangannya dari mana? Ini pokoknya berdasarkan hasil data empiris. Diketahui aja kalau jumlah partikelnya 6,02 kali 10 pangkat 23, berarti dia jumlahnya 1 mol. Nah, kalau bukan segini ya udah dibagi aja dengan bilangan ini ya, sehingga didapatkan rumus mol berdasarkan jumlah partikel itu rumusnya N sama dengan Jp dibagi L, di mana N menyatakan lambang dari mol. Jadi mol itu lambangnya N. Kemudian Jp di sini menyatakan jumlah partikel. Nah, jumlah partikelnya itu bisa berupa atom, molekul, atau ion. Maksudnya apa? Misal dalam soal saya punya atom karbon sebanyak sekian atom. Nah, maka yang sekiannya ini dinyatakan sebagai jumlah partikel. Atau saya punya L3+. Nah, jumlah L3+ ionnya itu sekian ion. Nah, si sekiannya ini dinyatakan sebagai jumlah partikel ya. Kemudian dibagi dengan L adalah bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro ini harus dihafalkan. Angkanya sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Jadi mutlak harus hafal. Rumusnya itu adalah N sama dengan Jp dibagi L. N-nya itu sebagai mol, Jp-nya jumlah partikel, L-nya adalah bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro harus dihafalkan ya, besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Selanjutnya, ini adalah konsep mol yang pertama ya, berdasarkan jumlah partikel, di mana mol sama dengan Jp per L. Rumusnya seperti itu. Nah, kemudian konsep yang kedua, mol itu bisa juga dinyatakan berdasarkan massa molarnya ya. Oke, apa itu massa molar? Massa molar itu menyatakan banyaknya massa suatu zat per molnya ya. Nah,
Kalau kalian bingung atau baru mendengar apa itu massa molar, intinya massa molar sama MR itu sama. Ya, jadi kalau mau kalau bicara massa molar, ya yang dimaksud dengan massa molar itu adalah MR. Bedanya apa massa molar sama MR? Jadi kalau massa molar dia punya satuan gram per mol, kalau MR dia tidak memiliki satuan. Ya, sempat kita bahas kan dalam perhitungan menentukan MR, kenapa MR tidak punya satuan. Silakan kalian ingat-ingat kembali. Ya, jadi ngebedain massa molar sama MR, kalau massa molar itu punya satuan gram per mol, kalau MR itu tidak punya satuan. Ya, contoh misalnya saya punya H2O. H2O itu kan nilai MR-nya adalah 18 ya. Nah, massa molarnya berapa? Nah, massa molar dari H2O nilainya ya sama-sama 18 gram per mol. Jadi bedanya kalau dia MR nggak punya satuan, kalau massa molar punya satuan. Lalu, bagaimana cara menentukan mol berdasarkan massa molarnya? Ini rumusnya. Mol sama dengan massa dibagi massa molar, atau mol sama dengan massa dibagi MR. Ya, ini rumusnya, diingat-ingat ya, ini yang paling sering dipakai nih rumus ini, mol sama dengan massa dibagi MR. N-nya sebagai mol, M-nya sebagai massa, dan satuan massanya kalau di kimia itu satuannya gram ya, karena kalau di kimia itu biasanya zat-zatnya yang terlibat itu sedikit, makanya satuannya gram. Berbeda dengan satuan massa di fisika ya, satuannya kilogram. Kalau di kimia satuan massanya itu adalah gram. Kemudian MR adalah massa molekul relatif ya. Jadi diingat-ingat rumus mol yang kedua itu adalah massa dibagi MR. Kalau yang sebelumnya N sama dengan JP per L. Nah, kalau yang berdasarkan massa molar N sama dengan M per MR. Ya, sudah ada dua rumus ya yang kalian pelajari. Selanjutnya, zat itu tidak hanya bersifat berwujud padat, cair, tapi bisa juga berwujud gas. Ya. Perhitungan mol dengan rumus ini berdasarkan massa molar ini ya paling sering biasanya dinyatakan untuk zat-zat yang berwujud padat atau cair. Ya, karena massanya bisa kita hitung. Ya, paling sering banget ngitung mol pakai konsep ini adalah yang berwujud padat. Ya, cair juga bisa. Tapi kalau yang wujudnya gas gimana? Nah, untuk zat yang berwujud gas ya bisa kita hitung molnya pada dua kondisi atau pada dua keadaan. Bisa pada keadaan STP, STP itu keadaan standar, standar temperature and pressure ya. Bisa juga pada keadaan ideal. Nah, kalau pada keadaan STP, kapan sih keadaan STP itu terjadi? Yaitu keadaan pada saat suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Jadi, kalau di soal ada zat yang berwujud gas, terus suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, berarti dia pada keadaan STP. Atau nama lain dari STP itu keadaan standar. Kapan keadaan standar itu terjadi? Kalau suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Nah, dalam menghitung mol gas pada keadaan STP, ya kita di sini berlaku ada yang namanya volume molar. Ya, jadi volume suatu zat per mol. Nah, gimana cara menentukan mol suatu gas pada keadaan standar atau STP? Rumusnya itu mol sama dengan V per Vm. Jadi mol sama dengan volume dibagi volume molar. N-nya sebagai mol, V-nya itu volume zat yang mau kita cari molnya. Ya, di mana volume zat di sini satuannya harus liter. Jadi di kimia volume itu satuannya harus liter. Ya, kalau mau ngitung mol satuannya itu harus liter. Kemudian Vm itu adalah volume molar. Nah, volume molar ini harus kalian hafalin.
Jadi kalau sebelumnya kalian menghafalkan bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, setelah ini kalian juga harus menghafalkan besarnya volume molar. Berapa? 22,4 liter per mol. Ya. 22,4. Jadi volume molar itu 22,4. Nah, gimana rumus molnya? Nih, mol sama dengan volume dibagi volume molar. Ya, volumenya ingat satuannya harus liter. Oke, jadi sudah 3 rumus ya yang kita pelajari. Ada N sama dengan JP per L, di mana L-nya itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian ada juga N sama dengan massa per MR, dan ini yang terakhir N sama dengan V per VM. Kapan kita pakai rumus ini? Kalau dia pada keadaan TP atau keadaan standar. Nah, keadaan standar itu suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Nah, jadi menggunakan rumus ini di mana nilai volume molarnya itu sama dengan 22,4. Ya, ini harus dihafalin ya, dua bilangan ini. Kok susah harus dihafalin? Nanti lama-lama juga hafal sendiri ya. Karena kalian nanti akan sering nih ngitung-ngitung yang seperti ini. Oke. Kemudian tadi bagaimana kalau si gas ini ya keadaannya atau kondisinya bukan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Bisa nggak dihitung molnya? Bisa. Berarti kita kondisikan, kita anggap bahwa si gas tersebut dia pada keadaan yang tidak standar. Kalau nggak standar berarti keadaannya kita anggap sebagai keadaan ideal. Nah, gimana mencari molnya? Berarti kita pakai rumus gas ideal. Apa rumus gas ideal itu? Ini. Hafalkan kembali ya. P kali V sama dengan N kali R kali T. P-nya adalah tekanan, satuannya harus atmosfer. V-nya adalah volume, satuannya harus liter. Kemudian N adalah mol. Nah, ada bilangan ketiga yang harus kalian hafalkan, yaitu R, tetapan gas ideal. Nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Ini hafalin ya, 0,082. Satuannya liter atm per mol Kelvin. Kemudian T di sini adalah suhu. Ya, suhunya satuannya Kelvin. Gimana ngerubah derajat Celcius menjadi Kelvin? Kelvin itu sama dengan derajat Celcius ditambah 273. Ya, seperti ini. Jadi P-nya tekanan, V-nya volume, satuannya liter, N-nya mol, R-nya tetapan gas ideal, dan T-nya adalah suhu. Ingat, suhunya dalam satuan Kelvin. Nah, kalau misalnya ada dua gas ya yang berada pada kondisi suhu dan tekanan yang sama, maka berlaku hukum apa? Hukum Gay-Lussac. Ya, di mana perbandingan koefisien, kalau hukum Gay-Lussac itu kan perbandingan koefisien berbanding lurus dengan perbandingan volume. Ya, kemudian sebelumnya kalian juga tahu kan di hukum Avogadro bahwa perbandingan koefisien itu berbanding lurus juga dengan jumlah partikel. Dan di konsep mol yang pertama yang berdasarkan jumlah partikel, bahwa ya kita tahu juga bahwa jumlah partikel itu berbanding lurus dengan mol, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan mol itu sama dengan perbandingan volumenya ya, sehingga bisa berlaku perbandingan atau rumus seperti ini ya. Oke, baik. Jadi sudah ada 4 konsep mol ya yang sudah kalian pahami. Ini harus dipelajari, harus diingat-ingat, dihafalkan ya sampai akhir ayat kalian mempelajari kimia. Yang pertama, mol berdasarkan jumlah partikel, rumusnya N sama dengan JP per L. JP-nya jumlah partikel, L-nya adalah bilangan Avogadro yang besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian
Rumus yang kedua, N sama dengan massa per MR. Kemudian rumus yang ketiga, N sama dengan V per Vm. Kalau ini pada keadaan STP, di mana Vm-nya ini harus dihafalin sebesar 22,4. Dan yang terakhir, pada kondisi gas ideal, rumusnya P kali V sama dengan N kali R kali T. Nah, di sini kalian harus hafal nilai R-nya itu adalah 0,082 dan T-nya itu suhu, harus dalam satuan Kelvin, di mana merubah derajat Celcius ke Kelvin itu sama dengan derajat Celcius ditambah 273. Oke, 4 rumus ini ya harus kalian hafalkan, harus di luar kepala, tapi jangan sampai kabur ya. Di luar kepala juga harus diikat, jangan sampai lupa. Kemudian bilangan-bilangan ini yang harus dihafalkan, kalian hafalkan juga. Kalau saya bisa hafal, maka kalian juga harus yakin kalian juga akan bisa hafal, karena kita sama-sama manusia ya. Oke, baik. Itu saja penjelasan saya tentang konsep mol ya. Ini adalah ada 4 rumus yang harus kalian hafalkan. Biar gampang ngapalinnya, kalian tulis aja dalam kertas ya, 1 lembar kertas, kemudian ulangi sampai 8 kali, insya Allah langsung hafal. Nah, untuk lebih mempermudah kalian dalam memahami soal-soal tentang konsep mol ini, silakan kalian simak video-video saya selanjutnya yang akan membahas tentang contoh soal dalam perhitungan konsep mol. Baik, terima kasih. Semoga kalian dipermudah oleh Allah dalam mempelajari konsep mol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.